saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, pada pesta salib suci ini, kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memandang salib sebagai tanda kemenangan, agar kami menyadari bahwa melalui Dikau yang tergantung di kayu salib, kami memperoleh keselamatan dari Dikau. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Jepterau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah kuat akan makanan hamba ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang mengangut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipangut ular dan dia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Kristus,
kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor menuju ke arah Laut Teberau, mereka amat bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka katakan, "Kami sudah bosan makan makanan yang hambar, makanan yang tidak enak." Mereka juga katakan kepada Musa demikian, "Lebih baik kami tinggal di Mesir. Kami bisa makan makanan yang banyak, hidangan lauk-pauk yang banyak, daripada kami mengikuti Tuhan dan juga mengikuti Engkau." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular gedung datang memanggut orang-orang yang selalu bersungut-sungut itu, dan mereka mati. Sedangkan yang masih hidup menyadari bahwa sesungguhnya mereka telah berdosa, hingga mereka mohon ampun kepada Tuhan dan meminta maaf kepada Musa. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular gedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu akhirnya Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, sehingga setiap orang yang dipanggut ular memandang ular tembaga itu, mereka sembuh. Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasih, sering di dalam hidup ini kita juga memberontak kepada Tuhan. Mungkin karena kita sakit dan lama baru sembuh. Selama proses penyembuhan kita mengeluh kepada Tuhan. Atau mungkin pada saat kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan rasa-rasanya doa kita tidak terkabul, kita juga memberontak kepada Tuhan. Atau pada saat anggota keluarga kita meninggal dan lain sebagainya, kita marah juga kepada Tuhan. "Tuhan, mengapa Engkau mengambil saudara kami, orang tua kami, dari kehidupan ini?" Inilah yang sering terjadi di dalam hidup. Jika Anda dan saya pernah mengeluh kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, mari kita bertobat. Tuhan masih memberi kesempatan kepada Anda dan saya untuk bertobat. Karena jika kita tidak bertobat, kita telah mendengar dalam firman tadi, Allah menyuruh ular
memanggut orang yang tidak taat kepadanya. Saya yakin kita semua tidak akan mau menerima jika kita menderita terus-menerus. Maka marilah kita bertobat dan mau mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di sini kita mendengar bahwa Yesus yang adalah putra Allah itu, yang adalah anak surga itu, tidak memegahkan diri, tidak meninggikan diri. Justru yang ia lakukan adalah ia merendahkan diri sama seperti kita manusia ini. Hanya ia tidak melakukan dosa. Dan Allah justru meninggikan Yesus oleh karena ia merendahkan diri seperti itu. Bahkan ia rela wafat di kayu salib untuk menyelamatkan Anda dan saya. Allah Bapa di surga melihat bahwa sikap ini amat berkenan kepadanya, maka Allah meninggikan Yesus. Allah menempatkan Yesus di dalam kerajaan surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Bapak Ibu saudara dan saudari, sering dalam hidup Anda dan saya juga menyombongkan diri dengan profesi kita, dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita dan lain sebagainya. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allah lebih suka pada orang yang rendah hati. Maka mari kita berusaha untuk rendah hati sama seperti Yesus, yang walaupun rupanya seperti Allah, kesetaranya dengan Allah, tapi dia tetap merendahkan diri seperti kita manusia ini. Semoga dari hari ke hari kita mau rendah hati di dalam hidup, supaya Allah meninggikan kita. Kita pernah mendengar, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Injil Yohanes kita mendengar bahwa Yesus yang adalah putra Allah itu telah turun dari surga ke dunia, dan ia juga telah naik ke surga. Ia ini adalah putra Allah yang selalu mengasihi kita. Ia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita dengan cara wafat di kayu salib. Maka sebagai murid-murid Tuhan, kita mesti menyadari bahwa Allah amat mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus putranya Yesus Kristus yang ada di surga itu ke dunia untuk tinggal bersama kita dan menebus kita dari salah dan dosa dengan cara wafat di kayu salib. Semoga kita selalu memandang Yesus sebagai putra Allah. Semoga kita juga selalu memandang salib Tuhan sebagai tanda kemenangan. Mengapa? Karena di salib itu tergantung Yesus putra Allah. Dan Yesus itu telah ditinggikan, telah dibebaskan dari kuasa maut dan ditempatkan di dalam kerajaan surga. Ibu saudara-saudari, pada pesta salib suci ini, marilah kita memandang salib sebagai tanda kemenangan. Tanda di mana Allah telah memenangkan kita dari penderitaan kita, telah memenangkan kita dari dosa-dosa kita. Ia telah naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa,
Dan kita yang masih bersiara ini diharapkan untuk terus-menerus mengikuti ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita. Semoga Anda dan saya mau mengikuti kehendak Tuhan, mau mencontohi teladan hidup Yesus, rendah hati di dalam karya kita di dunia ini, supaya Allah meninggikan kita seperti Allah meninggikan Yesus di dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu untuk mencontohi teladan hidup Yesus, yaitu rendah hati di dalam kehidupan kami, tidak memberontak, dan selalu mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan harian kami. Semoga kami dari hari ke hari mewujudkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan harian kami, hingga setiap orang yang melihat diri kami sebagai saksi-Mu dapat melihat Engkau, hingga mereka percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh